Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari sistem pembayaran dan sistem pembayaran halal dalam era digital. Nah, yang pertama yaitu kita ke definisi dari sistem pembayaran terlebih dahulu. Apa sih sistem pembayaran itu? Jadi, sistem pembayaran itu adalah sebuah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan juga mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan transfer dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, sistem pembayaran ini secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar kepada si penerima. Nah, sedangkan pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi. Nah, di dalam pembayaran digital, uang itu disimpan, lalu diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital, dan proses pemindahannya itu melalui alat pembayaran elektronik. Sedangkan pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit. Sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan juga uang elektronik. Lalu ada komponen utama dari sistem pembayaran digital itu yang pertama ada aplikasi pemindahan uang, lalu ada infrastruktur jaringan, peraturan, dan prosedur yang memerintahkan kegunaan dari sistem tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran adalah sistem atau metode yang digunakan untuk menciptakan transaksi yang lebih efisien, dan dalam transaksi tersebut itu terdapat seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana dari pihak satu ke pihak yang lainnya guna memenuhi kewajiban dalam suatu kegiatan perekonomian. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada yaitu alat pembayaran digital atau e-payment. Apa sih alat pembayaran digital itu? Jadi alat pembayaran digital dapat didefinisikan sebagai layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat. Nah, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Nah, perkembangan e-payment ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non-tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. Nah, adapun macam-macam dari aplikasi pembayaran digital ini yang saat ini ada yaitu yang pertama ada OVO. OVO ini adalah sebuah aplikasi dompet digital yang menyediakan layanan pembayaran dan transaksi secara online, atau yang biasa disebut dengan OVO Cash. Lalu yang kedua ada GoPay. Nah, GoPay merupakan layanan dompet elektronik dari aplikasi Gojek. Jadi GoPay ini adalah metode pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk tidak perlu lagi membayar secara tunai kepada driver tersebut. Lalu yang ketiga ada aplikasi Dana. Nah, aplikasi Dana ini adalah dompet digital Indonesia yang menyediakan layanan pembayaran digital berbasis aplikasi. Nah, aplikasi ini tuh tersedia di platform Android dan juga iOS. Nah, jadi Android bisa melalui Google Play dan iOS melalui App Store. Nah, lalu selanjutnya ada ShopeePay. Nah, ShopeePay adalah layanan dompet digital yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee. Nah, ShopeePay ini dapat digunakan untuk transaksi online pada aplikasi Shopee atau juga di luar Shopee. Nah, seperti aplikasi atau situs merchant, menerima pembayaran melalui kris, serta menerima atau mentransfer pembayaran dari kontak Anda serta menarik saldo ke rekening bank Anda. Nah, ShopeePay juga menyediakan layanan untuk pembelian pulsa dan paket, top up game, dan juga lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir ada LinkAji. Jadi LinkAji ini merupakan sebuah aplikasi penyedia jasa pembayaran berbasis server yang berasal dari produk PT Fintech Karya Nusantara dan telah terdaftar di Bank Indonesia sejak 21 Februari tahun 2019. Nah, Fina Karya telah memperoleh izin secara resmi dari Bank Indonesia sebagai perusahaan penerbit uang elektronik dan penyelenggara layanan keuangan digital badan hukum dalam sistem keamanan informasi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada makna dari uang elektronik. Nah, jadi Neda Pupovska-Kamnar berpendapat bahwa uang elektronik ini merupakan instrumen terbaru dalam sistem pembayaran yang dalam definisi lebih luasnya itu adalah uang yang ditransfer secara elektronik. Nah, jadi kemunculan uang elektronik awalnya hanya berbentuk internet banking yang memberikan akses yang semula terbatas menjadi lebih mudah dan meluas. Nah, internet banking ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi via telepon seluler. Nah, penggunaan uang elektronik ini pada saat itu hanya terdapat di ruang lingkup yang terbatas, yang dalam hal ini adalah nasabah bank dengan nasabah bank yang lainnya saja. Nah, akan tetapi tren tersebut berubah seiring dengan kemajuannya ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi di era tahun 2008.
Nah, hal tersebut menjadi awal mula maraknya transaksi jual beli melalui media elektronik. Nah, uang elektronik yang semulanya dibatasi oleh kalangan tertentu saja, kini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Masyarakat luas dapat memanfaatkan jasa penyedia uang elektronik tersebut tanpa harus menjadi nasabah di bank tertentu. Jadi uang elektronik ini bukanlah uang yang dicetak layaknya uang kertas atau deposito. Nah, pembayaran hanya dapat dilakukan terbatas hanya pada nominal uang yang terdapat pada media elektronik tersebut yang sebelumnya telah disetorkan kepada pihak penerbit jasa terlebih dahulu. Nah, kemudian di top up atau diisi ulang apabila saldo pada media elektronik tersebut telah habis. Jadi, uang elektronik ini diharapkan dapat menjadi solusi pembayaran yang inovatif dan cepat di tempat-tempat yang memang membutuhkan efisiensi durasi waktu pembayaran guna meningkatkan pelayanan seperti pembayaran tol, minimarket, food court, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan dari uang elektronik tersebut. Nah, yang pertama kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Di sini ada 3 kelebihan dari uang elektronik. Apa saja? Yang pertama yaitu kelebihan dari uang elektronik adalah transaksi yang cepat dan juga lancar. Nah, lalu yang kedua itu tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu. Jadi cukup melalui aplikasi uang elektronik tersebut saja kita sudah bisa menabung, mentransfer, atau mengisi saldo di aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga, praktis dan juga mudah untuk dibawa kemanapun. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari uang elektronik. Di sini kekurangannya ada 5, apa saja? Yang pertama yaitu tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN. Lalu yang kedua, sulitnya klaim ketika media elektronik tersebut hilang atau rusak. Nah, sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya juga tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. Lalu yang ketiga, belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media. Lalu yang keempat, yaitu kekurangannya di sistem pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. Jadi mereka tuh jarang sekali yang menggunakan media elektronik tersebut. Lalu yang terakhir, mengakibatkan pengguna uang elektronik tersebut itu cenderung boros. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengertian dari sistem pembayaran halal. Nah, di dalam sistem pembayaran halal ini terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik. Nah, apa saja akad-akadnya? Yang pertama yaitu ada akad jual beli atau al-bai. Nah, apa sih akad jual beli itu? Jadi, akad jual beli ini adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, jadi akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik itu terjadi ketika nilai uang elektronik tersebut yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server ataupun chip yang dimiliki oleh penerbit, dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik tersebut. Yang tadi yang berupa server atau chip tersebut. Nah, lalu yang kedua ada akad wadiah. Nah, apa sih akad wadiah itu? Jadi, akad wadiah ini adalah akad yang berupa penitipan barang atau harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Jadi, wadiah dalam uang elektronik ini terjadi ketika calon pemegang uang elektronik itu menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan, dan selanjutnya itu sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Nah, apabila menggunakan akad wadiah ini ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada bersifat titipan. Lalu yang kedua, titipan tersebut itu bisa diambil, ditarik atau digunakan kapan saja. Nah, lalu yang ketiga, penerbit dapat menginvestasikan uang titipan tersebut dengan terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang uang tersebut. Nah, lalu yang keempat, dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian. Nah, maka penerbit itu bertanggung jawab secara penuh kepada pemegang uang tersebut. Lalu yang selanjutnya, otoritas itu dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di penerbit. Lalu selanjutnya ada akad sarf. Apa sih akad sarf itu? Jadi sarf ini adalah bentuk jual beli nakdain, baik sejenis maupun tidak,
Nah, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Nah, jadi sorof ini dalam istilah fikih muamalah kontemporer itu adalah transaksi jual beli mata uang baik antara mata uang sejenis maupun antar mata uang yang berlainan jenis gitu. Baiklah, selanjutnya ada akad ijarah. Nah, apa sih akad ijarah ini? Jadi akad ijarah ini adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Nah, apabila menggunakan akad ijarah juga ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada objek ijarah ini adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Lalu yang kedua, manfaat barang atau jasa tersebut harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Lalu yang ketiga, manfaat barang atau jasa tersebut harus yang bersifat diperbolehkan, tidak diharamkan. Lalu selanjutnya, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan adanya jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Lalu selanjutnya, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Jadi bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik yang jelas dan rinci. Lalu yang terakhir, sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan lalu dibayarkan nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Nah, sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Lalu selanjutnya ada akad wakalah. Apa sih akad wakalah itu? Jadi akad wakalah ini adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan itu masih hidup. Lalu apabila menggunakan akad ini juga ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad perwakilan ini. Nah, lalu yang kedua, bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak. Lalu yang ketiga, orang yang mewakilkan atau mewakil adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan tersebut. Lalu selanjutnya, mewakil ini harus orang yang mukallaf atau anak yang mumayyiz. Lalu selanjutnya, orang yang mewakili atau wakil harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugasnya dan amanah dalam bertugas. Lalu selanjutnya, hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Lalu selanjutnya ada akad qard. Apa sih akad qard itu? Nah, akad qard ini itu adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya itu kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan juga nasabah. Jadi akad qard ini dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang uang elektronik. Nah, apabila menggunakan akad qard juga ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, harus bersifat hutang piutang. Lalu yang kedua, penerbit dapat menggunakan atau menginvestasikan uang hutang tersebut dari pemegang uang elektronik. Lalu yang ketiga, penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Lalu selanjutnya, otoritas boleh membatasi penerbit dalam menggunakan dana hutang dalam pertimbangan maslahah. Nah, baiklah, kesimpulannya adalah berdasarkan mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital atau e-wallet yang telah diulas dalam makalah, jelas bahwa ada akad-akad yang dibolehkan dan sesuai dengan prinsip Islam, dan ini tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi karena tidak ada unsur riba, goror maupun unsur maisyir. Oleh karena itu, keraguan umat Islam tentang uang digital harus mulai ditepis karena dompet digital hanya sebagai alat untuk menampung uang secara digital, di mana uang yang tersimpan nilainya ada sesuai besaran yang tertera dalam dompet digital atau e-wallet tersebut. Nah, beberapa transaksi keuangan pada aplikasi e-wallet menggunakan beberapa akad tergantung transaksi apa yang dijalankan. Sebagai contoh, untuk transaksi jual beli antara pemilik dana dengan layanan e-commerce yang ada pada e-wallet tersebut menggunakan akad atau akad jual beli. Lalu transaksi top up saldo atau menyimpan dana pada dompet digital menggunakan akad wadiah. Serta transaksi pembelian maupun pembayaran jasa menggunakan akad ijarah dan juga lain sebagainya. Baiklah, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini ingin melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mekanisme transaksi keuangan menggunakan dompet digital atau e-wallet. Dompet digital atau e-wallet merupakan platform digital yang berfungsi untuk menyimpan dana sekaligus sebagai alat pembayaran. Dompet digital ini muncul sebagai pilihan praktis untuk melakukan transaksi dan sebagai salah satu finansial teknologi. Dompet digital ini berfungsi untuk menyimpan uang secara digital yang bisa digunakan untuk transaksi online maupun offline yang diselesaikan melalui QR Code. Selain berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan dana digital yang dapat difungsikan sebagai alat pembayaran, dompet digital atau e-wallet juga berfungsi sebagai alat yang memvalidasi aktivitas jual beli. Sama halnya seperti dompet fisik yang harus terlebih dahulu diisi dengan uang tunai. Untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan dompet digital atau e-wallet, pengguna juga perlu mengisi saldo terlebih dahulu, karena pengisian saldo merupakan syarat untuk melakukan transaksi. Transaksi uang elektronik diawali saat pengguna mengisi akun e-wallet dengan saldo minimum yang ditentukan. Lalu, developer layanan e-wallet akan menambahkan uang elektronik dalam akun e-wallet pengguna dengan nilai yang sama besar dengan uang yang disetorkan oleh pengguna kepada penerbit dalam aplikasi e-wallet. Kemudian, setelah pengguna memiliki saldo pada akun e-wallet, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi keuangan baik pada aplikasi maupun kepada pedagang atau merchant. Dan nilai uang elektronik pengguna akan berkurang secara otomatis setelah transaksi berhasil. Kemudian, beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui dompet digital atau e-wallet antara lain seperti top-up transfer, tarik uang, pembelian toket listrik, prabayar, pembelian voucher game, pembayaran TV kabel, pembayaran PDAM, dan masih banyak layanan lainnya. Mengutip mekanisme pada salah satu aplikasi e-wallet, yaitu OVO, pada saat melakukan pengisian ulang saldo, pengguna e-wallet memiliki dua jenis status, yaitu OVO Club dan OVO Premier. OVO Club adalah jenis keanggotaan OVO yang memiliki kelebihan kepada pengguna untuk menikmati fasilitas uang elektronik dan OVO Point. Untuk OVO Club, saldo maksimum OVO adalah 2 juta. Sedangkan OVO Premier merupakan jenis keanggotaan OVO yang membolehkan pengguna buat menikmati fasilitas uang elektronik. OVO Point, fitur budget service dan fitur layanan lainnya yang sewaktu-waktu dapat ditambahkan. Untuk OVO Premier, maksimal saldo tunai OVO adalah 20 juta. Adapun cara bertransaksi menggunakan OVO e-wallet, yaitu cara untuk transfer saldo ke bank. Yang pertama itu ada buka aplikasi OVO, kemudian pilih menu transfer, kemudian pilih menu bank, dan klik lanjutan, masukkan nomor rekening tujuan dan nominal transfer, kemudian pilih bank tujuan, kemudian pencet konfirmasi transfer. Kemudian setelah itu transfer berhasil dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu ada sesama pengguna, buka aplikasi OVO, kemudian pilih menu transfer, pilih ke sesama OVO, klik lanjutan, masukkan nominal transfer, masukkan nomor ponsel tujuan, konfirmasi transfer, transfer berhasil dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu pembelian pulsa, buka aplikasi OVO, kemudian pilih menu pulsa, kemudian masukkan nomor ponsel yang akan diisi. Kemudian selanjutnya pilih metode pembayaran OVO Cash, yaitu setelah itu pilih nominal pulsa, kemudian pilih nominal pulsa yang diinginkan, kemudian pilih berikutnya dan transaksi berhasil. Kemudian yang keempat yaitu ada pembayaran dengan cara scan QRIS. Kunjungi merchant yang memiliki OVO QRIS, pilih produk yang akan dibeli, buka aplikasi OVO, tujukan kode QR QRIS pada kasir untuk di-scan, kemudian masukkan PIN-nya, kemudian pilih kode QRIS dan OVO Cash untuk metode bayar. Kemudian jika proses scan berhasil, maka transaksi berhasil. Metode pembayaran pada keuangan digital. Metode pembayaran adalah metode atau cara kita untuk membayar sesuatu. Terdapat beberapa jenis metode pembayaran yang bisa kita pilih, bisa tunai maupun non-tunai. Perkembangan transaksi non-tunai di Indonesia memiliki indikasi yang besar dikarenakan jumlah penduduknya yang juga sangat besar, hingga mencapai 250 juta jiwa. Dari beberapa jenis metode, pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Pada mulanya, masyarakat cenderung memilih metode pembayaran melalui COD atau Cash on Delivery. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat sedikit demi sedikit melirik dan menggunakan metode pembayaran yang lain secara non-tunai. Beberapa metode pembayaran yang sering digunakan pada e-commerce yaitu ada yang pertama, COD atau Cash on Delivery. Meskipun kita melakukan transaksi pembelian secara online, tetapi pembayaran yang kita lakukan bisa secara offline. Pada metode ini, biasanya pembayaran akan dilakukan setelah barang yang dipesan datang ke alamat yang dituju, dan biasanya barang yang datang dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara transfer bank. Selain COD, perusahaan bisa menggunakan metode pembayaran dengan cara mentransfer. Transfer ini biasa dilakukan dengan menggunakan mesin ATM, mobile banking, ataupun internet banking. Kemudian yang ketiga yaitu ada kartu kredit. Pembayaran ini bisa menggunakan semua jenis kartu kredit yang ada. Biasanya konsumen harus mengisi data-data tertentu yang disediakan. Kemudian yang keempat yaitu ada e-wallet. Metode ini mulai marak digunakan di Indonesia. Metode ini digunakan untuk menyimpan uang kita dalam bentuk digital dan akan bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi secara online. Misalnya, yaitu ada GoPay, OVO, ataupun T-Cash. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Costa dan Growe, penggunaan alat pembayaran non-tunai secara luas memiliki implikasi pada berkurangnya permintaan uang terhadap uang yang diterbitkan oleh bank sentral. Base money pada gilirannya dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter, khususnya yaitu pada pengendalian moneter. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya yaitu konsep harta atau uang dalam pandangan Islam. Pelaksanaan Islam sebagai way of life berarti melaksanakan semua kegiatan di segala aspek kehidupan sesuai dengan syariat-syariat Islam guna mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Melalui keterangan di atas, Allah telah menciptakan segala yang ada di langit dan bumi semata-mata demi kepentingan manusia. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Allah merupakan pemilik mutlak segala sesuatu. Manusia hanya dipercaya untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. 2. Harta atau uang sebagai titipan. Perhiasan hidup yang tidak berlebihan sebagai ujian keimanan dan hanya sebagai bekal ibadah. 3. Kepemilikan harta harus ditempuh dengan jalan yang halal dan bukan dengan jalan yang haram. 4. Dalam pencariannya, tidak melupakan lalai bahkan meninggalkan ibadah. Kekayaan tidak boleh terkonsentrasikan di tangan sedikit orang saja, dan itu mengharuskan adanya kerjasama antara manusia dalam pemanfaatannya. Hakikatnya dalam ekonomi, fungsi utama uang merupakan alat transaksi, medium of exchange. Dari fungsi utama tersebut telah dijabarkan beberapa fungsi lain seperti yang pertama, uang sebagai pembakuan nilai, standard of value. 2. Uang sebagai penyimpanan kekayaan, store of value. 3. Uang sebagai satuan penghitung, unit of account. Dan yang terakhir, keempat, uang sebagai pembakuan pembayaran tangguh, standard of deferred payment. Nah, materi selanjutnya yaitu tinjauan hukum Islam terhadap transaksi keuangan menggunakan dompet digital. Nah, kehadiran dompet digital ini dalam dunia financial technology menjadi salah satu hal yang baru dalam segala jenis transaksi keuangan yang meliputi layanan jasa atau pembelian produk. Pada dasarnya, mekanisme penggunaan dompet digital ini tidak jauh berbeda dengan penggunaan dompet fisik, yakni bertujuan untuk menyimpan dana. Hanya saja, dompet digital ini menyimpan dana dalam bentuk digital, sedangkan dompet biasa menyimpan dana dalam bentuk uang tunai. Dompet digital ini tidak hanya berfungsi untuk menyimpan uang, namun juga dilengkapi dengan berbagai fitur lainnya, seperti pembayaran jasa, pembayaran tagihan, pembelian voucher, pembayaran layanan pemerintah seperti PBB, pajak daerah, asuransi, dan lain-lain.
Melihat beberapa layanan yang disediakan pada aplikasi e-wallet ini, yaitu untuk meninjau apakah mekanisme transaksi keuangan yang dilakukan melalui akun e-wallet tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Maka kami akan mencoba melihat dari sisi akadnya, karena dalam bermuamalah, hal yang paling penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi dapat dilihat dari akadnya. Agar sebuah akad dapat dikatakan sejalan dengan hukum Islam, maka harus memenuhi seluruh prasyarat serta bebas dari komponen maisir, goror, riba, dan hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya yang pertama ada transaksi top up saldo. Saat melakukan top up saldo dengan sejumlah dana, pengguna dalam hal ini menyimpan dananya pada dompet digital tersebut. Hal ini memiliki persamaan dengan penggunaan yang menyimpan sejumlah dana pada rekening sebuah bank. Bedanya, nasabah sebuah bank diberikan pilihan bahwa ia akan menabung dengan akad wadiah atau dengan akad mudharabah. Yang mana jika ia memilih akad wadiah, maka bersifat titipan dan bank tidak berhak menggunakan uang tersebut sebagai modal usahanya. Selain itu, nasabah juga tidak mendapat keuntungan apapun dari dana yang disimpan pada bank tersebut. Sebaliknya, jika nasabah memilih akad mudharabah, maka dana yang disimpan tersebut dapat digunakan oleh bank sebagai modal usaha, dan nasabah bisa saja memiliki keuntungan dari bagi hasil atas dana yang disimpan tersebut. Sedangkan pada dompet digital tidak diberikan pilihan seperti itu, sehingga pengguna murni menyimpan uang mereka dengan akad wadiah. Hal tersebut terlihat dari fakta di lapangan yang memperlihatkan bahwa pengguna dapat dengan mudah menarik kembali dananya, tidak ada potongan. Pengelola juga tidak mengambil keuntungan atas dana pengguna yang disimpan pada dompet digital tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, transaksi jual beli. Untuk melihat akad apa yang digunakan pada aplikasi e-wallet saat melakukan transaksi pembayaran, maka perlu dilihat dari objeknya terlebih dahulu. Apakah sebuah pembelian barang atau pembayaran jasa? Bila objeknya merupakan barang, maka akad yang digunakan adalah akad jual beli. Tetapi jika transaksi yang dilakukan merupakan layanan jasa, maka akad yang digunakan adalah sewa menyewa atau ijaroh. Dalam aplikasi e-wallet, pihak yang menjadi penjual adalah developer aplikasi e-wallet. Nah, yang menjadi pembeli yaitu pengguna e-wallet, sedangkan yang menjadi objek jual belinya yaitu benda yang berwujud ataupun tidak terwujud seperti pulsa, pembayaran tagihan listrik, PDAM, dan lain sebagainya. Bergerak maupun tidak bergerak, terdaftar ataupun tidak terdaftar. Dalam sistem aplikasi e-wallet, prosesi akad dilakukan ketika pengguna e-wallet setuju untuk melakukan transaksi kepada developer, yang kemudian diproses oleh developer hingga selesai dengan ditandai munculnya bukti transaksi dan produk yang dibeli telah didapatkan oleh pengguna e-wallet. Nah, melihat mekanisme transaksi keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli ini menggunakan akad jual beli yang dibolehkan karena menurut syariat dan rukun jual beli. Nah, yang ketiga yaitu transaksi pembayaran jasa. Apabila transaksi objeknya pembayaran jasa seperti pembayaran di merchant, pengisian ulang, transfer, serta penarikan saldo e-wallet lewat pihak ketiga yang bekerja sama dengan e-wallet tersebut, maka akan dikenakan biaya layanan fasilitas e-wallet atau biaya jasa. Biaya jasa penarikan serta transfer disesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga. Nah, akad yang digunakan pada transaksi ini adalah akad ijaroh, yaitu suatu akad yang digunakan untuk jalur penggantian atau upah. Dengan melihat uraian ini, dapat memahami bahwa transaksi keuangan pada aplikasi e-wallet sebagian menggunakan akad ijaroh yang dibolehkan. Adapun ketentuan biaya layanan dalam dompet digital di mana developer dapat mengenakan biaya layanan kepada pengguna. Fatwa DSN MUI menegaskan ketentuan, yaitu yang pertama, biaya layanan wajib berbentuk bayaran real untuk menunjang proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.
Yang kedua ada pengenaan biaya layanan wajib diinformasikan kepada pengguna secara benar sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang kedua, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terintegrasi. Yang ketiga, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Nah, yang keempat, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nah, yang kelima, membuat uang elektronik syariah sendiri yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah contoh-contoh pembayaran digital syariah. Beberapa contoh sistem pembayaran digital syariah yang populer saat ini antara lain: yang pertama, dompet digital syariah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Hijrah, salah satu pionir dompet digital syariah di Indonesia. Hijrah menawarkan berbagai fitur seperti transfer dana antar pengguna, pembayaran tagihan, dan top up saldo. Yang kedua, Link Aja Syariah. Di bawah naungan Telkom, Link Aja Syariah hadir sebagai solusi pembayaran digital yang mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, Bank Digital Syariah, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Bank Jago Syariah. Bank digital ini menawarkan berbagai layanan perbankan syariah secara online, termasuk transfer dana, pembayaran, dan investasi. Yang kedua, BSI Mobile, sebagai aplikasi mobile banking dari Bank Syariah Indonesia. BSI Mobile menyediakan berbagai fitur transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, fitur pembayaran syariah pada platform e-commerce. Banyak platform e-commerce besar di Indonesia yang telah menyediakan opsi pembayaran syariah untuk mengakomodasikan kebutuhan konsumen muslim. Contohnya Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Keunggulan sistem pembayaran digital syariah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, keamanan. Sistem pembayaran digital syariah umumnya dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. Yang kedua, kemudahan. Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile. Yang ketiga, transparansi. Setiap transaksi dapat dilacak dan dipantau dengan jelas, sehingga memudahkan pengguna untuk mengelola keuangan. Yang keempat, kepatuhan syariah. Semua transaksi dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan ketenangan bagi pengguna muslim. Perbedaan dengan sistem pembayaran digital konvensional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip dasar. Sistem pembayaran digital syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, sedangkan sistem konvensional lebih fokus pada aspek komersial. Yang kedua, produk keuangan. Produk keuangan yang ditawarkan pada sistem syariah umumnya lebih terbatas dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang terakhir, itu ketiga, target pasar. Sistem pembayaran digital syariah lebih menyasar pada segmen pasar muslim yang menginginkan produk keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka.